Shalom, halo semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini adalah hari pertama ya di bulan yang baru. Bulan apa? Bulan November. Oke, kalau begitu adik-adik, untuk kita mengucap syukur terlebih dahulu karena kita diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian. I am here because of your grace. Pagi hari ini kalau kami diberi kesempatan satu kali lagi untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Biarlah ya Bapa, pada pagi hari ini ibadah anak bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di tempat ini dan di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kalau begitu kakak mau ajak
ajak dan undang adik-adik untuk berdiri ya di depan layar handphonenya. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang tiduran di kasur. Yuk kita sama-sama mau punya sikap yang hormat sama Tuhan Yesus. Kita mau bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Untuk kita senang, karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, ada dalam keluarga kita bersama-sama pada hari ini ya sama adik-adik di rumah saat beribadah ada Tuhan Yesus. Nah kalau begitu kakak mau ajak adik-adik untuk yang senang, yang ceria, yang bahagia, jangan diem doang sambil nonton gitu, oke? Kalau gitu yuk kita angkat satu pujian ini sekali lagi, yang semangat, yang happy, yang ceria, oke? Oke. Harus bangun pagi, kita semua happy. Oke, kalau begitu adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ramah. Kita mau siapkan hati kita, adik-adik boleh duduk kembali, ambil sikap yang sopan, kita siapkan hati kita. Doa
doa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu kita Abi Ferazin. Oh ya, apa kabar adik-adik semua dimanapun berada? Ya, damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Ya, mengawali sekolah minggu kita seperti biasa, Kak Rama mau mengingatkan supaya adik-adik melakukan persiapan terlebih dahulu. Wow, persiapan apa itu ya Kak ya? Ya, adik-adik kalau kita mau ikut sekolah minggu, ya kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus berpakaian yang rapi, ya kalau bisa mandi terlebih dahulu, ya kemudian duduk yang rapi dan jangan lupa untuk berdoa. Selama sekolah minggu berlangsung, walaupun kita sekolah minggunya di rumah lewat live streaming, tidak ada yang bermain-main ya adik-adik ya. Adik-adik tahu kenapa? Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan. Ya, dan jangan lupa ya persiapkan Alkitab kamu terlebih dahulu, begitu juga dengan alat tulis. Baik adik-adik, siap untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kakak menyampaikan firman seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangan dan tutup matanya semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami kembali beribadah. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman-Mu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terima kasih Roh Kudus. Terimalah doa kami ini Tuhan, melalui anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau ditanya kenapa kalian harus ikut ibadah sekolah minggu, apa alasannya? Apakah karena dipaksa oleh orang tua kalian atau karena kita melakukan perintah Tuhan? Ya, betul sekali. Pagi ini kita datang di ibadah sekolah minggu karena kita melakukan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita harus beribadah dan datang kepada Tuhan. Jadi bukan karena dipaksa oleh orang tua ya. Ya, kalau kita ikut ibadah sekolah minggu karena kita melakukan perintah Tuhan, maka kita adalah anak-anak yang taat. Apa itu taat? Taat adalah seorang yang mau melakukan perintah Tuhan. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang taat kepada Tuhan dan patut kita teladani. Siapakah dia? Ayo, siapa yang tahu? Dia adalah seorang pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan diberikan kuasa tongkatnya untuk melakukan mukjizat. Dengan kuasa Tuhan, tongkat orang itu berubah menjadi ular. Dengan kuasa Tuhan, dia dapat membelah laut ya menjadi dua dan membawa bangsa Israel menyeberang melewati laut itu, dan mereka selamat berhasil menyeberang. Siapakah orang yang dimaksud itu? Dia adalah Musa, ya. Dia adalah Musa. Adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang 10 tulah, ya, atas bangsa Mesir. Adik-adik tahu apa itu tulah? Tulah itu adalah bencana, ya. Untuk tahu ceritanya, kakak akan bercerita ya. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah, ya. Cerita 10 tulah ini dapat kita baca di dalam Alkitab Keluaran 7 sampai 13. Kakak ulangi, nanti adik-adik baca di rumah, yaitu di dalam Alkitab Keluaran 7 sampai 13. Nanti adik-adik baca di rumah masing-masing, ya. Sekarang kakak mau bercerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita mendengarkan bersama. Menurut Alkitab,
Tuhan menyuruh Musa untuk meminta Firaun mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Namun Tuhan menyatakan, ya, bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati Firaun meras dengan masuk untuk memperbanyak tanda-tanda atau mukjizat, ya, kepada bangsa Mesir sebagai hukuman karena telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama. Sekaligus juga agar bangsa Israel dapat menceritakan kepada keturunan-keturunannya yang kemudian bagaimana Tuhan telah melakukan mukjizat-mukjizat di hadapan mata mereka agar mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah Allah, ya. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, ya, dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tapi Firaun tidak mengabulkannya, adik-adik. Lalu Tuhan menghukum orang Mesir dengan mendatangkan 10 tulah atau bencana atas bangsa Mesir. Apa sajakah tulah tersebut? Ya, tulah yang pertama yaitu air menjadi darah, ya. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air dan air sungai Nil berubah menjadi darah. Jadi semua air yang ada di Mesir, ya, itu akhirnya berubah menjadi darah, ya. Tulah yang pertama ini adalah sungai Nil menjadi darah. Musa melakukannya dengan memukulkan tongkatnya yang ada di tangannya ke atas sungai apa, adik-adik? Yaitu sungai Nil. Maka seluruh sungai Nil menjadi darah dan ikan-ikan yang di dalamnya mati, adik-adik. Jadi seluruh tanah negeri Mesir menjadi penuh dengan darah. Oleh karena apa? Rembesan dari sungai Nil tersebut, ya. Tulah ini berhenti setelah 7 hari berlalu. Namun Firaun masih bersikeras tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya. Kemudian Tuhan membuat tulah yang kedua. Apa, adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, tulah yang kedua adalah katak. Adik-adik tahu dengan katak? Katak itu kalau warnanya hijau dan dia melompat-lompat. Ada yang suka dengan katak, ya. Jadi katak ini, adik-adik, ya, itu memenuhi seluruh negeri Mesir. Karena Firaun sekali lagi menolak untuk melepaskan orang Israel. Siapa yang melakukannya? Jadi Harun melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas negeri Mesir dan bermunculah kata-kata dalam jumlah yang sangat besar. Ini anjuran daripada atau perintah daripada Tuhan supaya Harun mengulurkan tongkatnya ke atas negeri Mesir. Dan bermunculanlah, adik-adik, kata-kata dalam jumlah yang sangat besar, ya, dari dalam sungai Nil memenuhi negeri Mesir. Lalu ahli-ahli sihir daripada Firaun, ya juga, ya, mereka membuat hal yang sama dengan mantra-mantra mereka, adik-adik, ya. Tulah itu berhenti setelah apa? Setelah Musa meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan kata-kata itu. Karena negeri Mesir sudah sangat berbau busuk, adik-adik. Permintaan itu atas perintah siapa? Atas perintah Firaun dengan janji bahwa ia akan melepaskan orang Israel. Tuhan mengabulkannya. Namun kendati kata-kata itu mati, bangkai kata-kata itu tidak lenyap dari muka bumi negeri Mesir. Sehingga ketika dikumpulkan orang-orang, bangkai kata itu hingga bertumpuk-tumpuk. Jadi seluruh negeri Mesir berbau busuk, ya. Setelah tulah katak berhenti dan dilihat Firaun ada kelegaan, Firaun pun tidak menepati janjinya, adik-adik, dan tidak melepaskan bangsa Israel, ya. Dia mengingkari janjinya lagi. Kemudian Tuhan membuat tulah yang ketiga. Apa itu? Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Adik-adik tahu dengan nyamuk? Kalau digigit nyamuk rasanya apa? Rasanya gatal. Bayangkan, adik-adik, kalau seisi rumah kita, kalau di rumah kita semuanya isinya nyamuk, bisa nggak adik-adik tidur? Bisa nggak adik-adik nonton televisi dengan tenang? Tidak.
Ya, ya. Jadi Tuhan melakukan tulah yang ketiga. Apa? Yaitu nyamuk. Tulah yang ketiga adalah debu menjadi nyamuk atau agas. Ya. Debu ini ada di seluruh tanah Mesir. Oleh karena itu, nyamuk-nyamuk itu pun menjadi ada di seluruh tanah Mesir. Tulah ini terjadi atas peringatan terlebih dahulu. Sebab tulah ini menjadi hukuman bagi Firaun oleh karena Firaun melanggar janjinya di tulah yang kedua. Siapa yang melakukannya? Yaitu Harun atas perintah daripada Tuhan. Harun melakukannya dengan memukulkan tongkatnya ke debu tanah. Ahli-ahli Firaun pun mencoba adik-adik untuk membuat hal yang sama dengan mantra mereka, tetapi kali ini tidak dapat menyaingi. Ya, tulah itu dimasukkan oleh Tuhan untuk memperingatkan Firaun bahwa tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Tuhan, sekalipun dengan sihir dan mantra. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Bahkan ahli-ahli sihir itu sendiri yang menyatakan kepada Firaun bahwa ini adalah tangan Allah. Namun Firaun masih tetap bersikeras. Ya, hatinya tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan membuat atau melakukan tulah yang keempat, yaitu berupa lalat pikat, yaitu lalat pikat. Adik-adik kenal dengan lalat? Lalat, tahu kan dengan lalat? Ya. Sebelum tulah yang ketiga berakhir, Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah keempat. Ini sudah diwanti-wanti oleh Tuhan. Tulah yang keempat ini adalah munculnya ribuan lalat adik-adik, ya, lalat pikat yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Namun di Goshen, ya, tempat bangsa Israel tinggal, jadi ada tuh tempatnya bangsa Israel. Mereka ada misalnya seperti perkampungan sendiri, ya. Satupun tidak ada lalat adik-adik. Lalat pikat itu tidak ada satupun di negeri tempat tinggalnya orang Israel. Lalat pikat itu membuat seluruh Mesir menderita, tidak kecuali istana Firaun dan rumah pegawai-pegawainya dimasuki oleh lalat. Ya, lalat pikat tadi, ya. Jadi Firaun juga merasakan, ya, di rumahnya banyak ada lalat. Tulah ini berhenti setelah Firaun meminta kepada Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut, ya, dengan cara minta ampun, minta doa kepada Tuhan supaya lalat pikat itu segera dihentikan, ya. Kemudian dengan jaminan bahwa bangsa Israel dibolehkan untuk pergi ke padang gurun dan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Musa memintanya kepada Allah dan Allah mengabulkan. Namun Firaun melanggar lagi janjinya adik-adik untuk, ya, supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tidak mau. Oh, jangan, tidaklah yau, katanya begitu, ya. Dan akhirnya, ya, timbullah tulah yang kelima. Adik-adik tahu tulah yang kelima itu apa? Yaitu penyakit sampar pada ternak. Ya, binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi. Tapi binatang orang Mesir, ya, atau semuanya mati, tapi binatang orang Israel tidak ada yang mati, ya. Setelah peringatan kembali diabaikan, tulah kelima disebarkan oleh Tuhan. Tulah kelima ini adalah penyakit sampar pada binatang ternak, semua ternak yang ada di padang gurun, seperti kuda, kedelai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba. Seluruh ternak orang Mesir mati. Namun seluruh ternak-ternak Israel yang diam di negeri Goshen tidak ada yang mati sama sekali. Lalu adik-adik, Firaun menyuruh orang ke sana untuk melihat yang sesungguhnya. Benar gak? Binatang orang Mesir tidak ada yang mati seekor pun. Ya, gak taunya benar adik-adik berita itu. Tetapi Firaun tetap berkeras hati adik-adik dan tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu tulah yang keenam,
Ya, tulah yang keenam adalah bara, ya, bara atau bisul. Adik-adik pernah merasakan bisulan, ya, yang ada nanahnya, ya, yaitu yang berbentuk gelembung yang memecah, ya. Ini terjadi pada manusia dan binatang yang tersisa di seluruh Mesir, ya. Kan masih ada tuh mungkin binatang-binatangnya yang masih hidup, itu terkena tulah yang keenam, yaitu bara, adik-adik, yaitu berupa bisul, ya. Harun dan Musa melakukannya dengan mengambil jelaga dari dapur peleburan, kemudian menghamburkannya ke udara. Bahkan ahli-ahli sihir pun tidak kena juga, adik-adik. Walaupun dia ahli sihir, ya, walaupun dia baca-baca mantra supaya bisul itu tidak kena mengenai dia, tetapi tetap, ya, ahli-ahli sihir juga kena semuanya, ya. Adik-adik tahu apakah Fir'aun akan luluh hatinya setelah tulah yang keenam ini, ya? Apakah dia akan membebaskan bangsa Israel pergi dengan adanya tulah yang keenam ini? Rupanya tidak, adik-adik. Dia masih tetap dengan pendiriannya, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dia mau bangsa Israel tetap menjadi budak di negerinya. Akhirnya Tuhan membuat namanya tulah yang ketujuh, ya. Sebelum tulah keenam berakhir, sebenarnya Tuhan sudah menyuruh Musa untuk mengumumkan kepada Firaun tentang tulah yang ketujuh. Tulah yang ketujuh adalah hujan es. Adik-adik pernah melihat hujan es? Ya, hujan es, ya, beserta api yang berkilat-kilat, ya. Ada hujan es, kemudian ada lagi, adik-adik, apinya yang berkilat-kilat di antara es tersebut. Hujan es ini belum pernah ada terjadi sebelumnya, adik-adik, di negeri Mesir, ya. Ya, Tuhan memberi peringatan kepada Firaun untuk menyelamatkan atau mengamankan semua orang dan ternak. Sebab semua yang ada di padang pada saat tulah ini terjadi pastilah mati, adik-adik, ya. Dari manusia, pokoknya dia ada di luar atau ada di padang, ya, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan ini. Musa melakukannya dengan menurunkan tangannya ke langit seperti sebelumnya, hanya di tanah Goshen yang tidak ditimpa oleh hujan es ini, ya. Tempat siapa itu, adik-adik? Tempat bangsa Israel tinggal, ya. Tulah ini berhenti atas permintaan Firaun kepada Musa. Firaun bahkan mengakui kesalahannya dan dia bersedia untuk menghentikan hujan es itu, ya. Namun setelah Musa mengulurkan tangannya ke langit dan hujan es itu berhenti, maka kembali lagi Firaun melanggar janjinya. Susah ya jadi Firaun, ya, selalu ingkar janji. Kemudian, ya, datanglah tulah yang ke-8 adalah belalang. Tulah ini diadakan oleh karena Firaun sama sekali menolak untuk membiarkan seluruh bangsa Israel, baik tua muda, laki-laki dan perempuan beserta ternaknya untuk pergi, ya. Yang diizinkan Firaun untuk pergi hanyalah laki-laki saja, dengan maksud agar bangsa Israel tidak melarikan diri sesudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di padang gurun, ya. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir. Maka tertiuplah angin timur yang membawa belalang-belalang, ya. Membawa belalang-belalang ini, adik-adik, ya, sehari-harian, semalam-malaman, dan setelah pagi hari angin timur itu masih membawa belalang, ya. Tulah ini dimasukkan sebagai penghabisan untuk segala hal yang masih tinggal di atas Mesir. Setelah penyakit sampar pada ternak, bara, dan hujan es, tulah ini menghabiskan seluruh tumbuhan yang ada di Mesir. Kedahsyatan belalang-belalang ini digambarkan oleh Alkitab dengan kata-kata sangat banyak, sehingga negeri ini menjadi gelap olehnya. Ya, itulah tulah yang
ya mengizinkan bangsa Israel untuk keluar, akhirnya tulah yang ke-9 datang. Tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Tetapi rumah orang Israel ada terang. Ya, jadi tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Selama berapa hari adik-adik? Selama 3 hari. Bayangkan saja adik-adik, kalau 1 jam saja, kalau malam hari mati lampu, kita sudah galau. Apalagi selama 3 hari 3 malam gelap gulita, tidak ada cahaya. Ya, kita menderita apa tidak? Pasti, ya. Ya, tulah ini adalah tulah yang ke-9, adalah gelap gulita selama 3 hari. Wah, lama juga ya adik-adik ya. Kemudian ya, Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit. Kegelapan ini sangat dahsyat adik-adik ya. Digambarkan oleh Alkitab dengan kata-kata orang dapat meraba gelap itu. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Ya, saking gelapnya, tidak ada cahaya sedikit pun adik-adik. Kita tidak bisa mau jalan mau bagaimana, ya. Tetapi yang sungguh luar biasa, Tuhan bekerja, ya. Di tempat seluruh orang Israel ada terang. Jadi orang Mesir di sebelah sana gelap, tapi di tempat orang Israel yang di tanah Mesir tadi itu terang adik-adik. Dan tulah yang terakhir adalah tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Adik-adik tahu anak sulung itu siapa? Anak sulung itu adalah anak pertama dari keluarga, ya. Semua anak sulung atau anak pertama mati, baik manusia maupun hewan. Dahsyat sekali ya adik-adik ya. Hewan juga adik-adik mati kalau dia jadi sulung. Begitu juga dengan manusia, ya. Pada ke-9 tulah yang sebelumnya, tulah-tulah tersebut hanya mengenai tanah Mesir, ya adik-adik ya. Tanah Mesir tempat orang Israel tinggal itu tidak kena, ya. Tulah yang ke-10 ini adalah tulah di mana anak sulung mati. Begitu juga dengan hewan ternak. Adik-adik tahu siapa saja yang mati? Anak dari Fir'aun juga mati, ya, kena tulah yang ke-10 ini, ya. Jadi anak tunggal, anak pertama, anak sulung yang ada di Mesir semuanya mati, ya. Begitu juga dengan anak Fir'aun yang anak pertama, yang anak sulungnya terkena dengan tulah ini, ya. Setelah tulah yang ke-10 ini diberlakukan, kedengaranlah jerit tangis dan ratap di seluruh negeri Mesir. Sebab tidak ada satupun dari rumah orang Mesir yang anak sulungnya tidak mati. Maka orang-orang Mesir ini segera memanggil Musa dan Harun, ya, dan mendesak mereka supaya segera pergi dari tanah Mesir, karena mereka takut nanti kami mati semuanya, ya. Orang-orang Mesir itu bahkan bermurah hati kepada, ya, bangsa Israel, ya. Mereka memberikan kepada orang Israel barang-barang yang orang Israel minta dari orang Mesir, ya. Dan kemudian berangkatlah orang-orang Israel ini dengan berjalan kaki adik-adik. Kira-kira 600.000 orang berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Karena apa? Karena Fir'aun telah mengizinkan mereka untuk keluar, untuk bebas, ya, dari negeri Mesir. Karena tulah yang ke-10 tadi, ya, sudah tulah yang ke-10, jadi akhirnya dia mengizinkan, ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu bangsa Israel menuju kemana?
menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu yang mana? Yaitu tanah Kanaan. Ya, baiklah adik-adik. Ya, sampai di situ dulu cerita mengenai 10 tulah. Ya, 10 tulah. Jadi adik-adik, apa sih kesimpulan daripada cerita tadi? Ya, cerita yang baru kita dengarkan. Jadi kita ambil kesimpulannya adalah kita harus taat kepada Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Musa. Kemudian Tuhan kita adalah Tuhan yang dasar, yang dapat melakukan apa saja. Bahwa Dia adalah Tuhan kita yang harus kita sembah dan tidak ada Allah yang lain. Ya, kalau kita percaya, ya adik-adik ya, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Akhirnya bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan di tanah Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kakak mengakhiri firman ini, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan selalu mengajar kami agar kami selalu taat dan setia kepada Engkau, supaya kami selalu percaya akan kebaikan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, dan Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap sehat, tetap kuat. Sayonara. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, puji Tuhan, tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Rama. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti diberkati oleh firman yang tadi kita sama-sama dengarkan dan sama-sama kita belajar. Oke, dan juga adik-adik tidak bosan-bosan kakak mengingatkan adik-adik untuk minggu depan kita sama-sama beribadah ya. Tetap semangat walaupun ibadahnya online, tetap jangan telat ya. Mandi, sarapan, pakai baju yang cantik. Kita bersama-sama beribadah jam 9 pagi melalui akun YouTube gereja kita. Lalu adik-adik, kakak juga mau mengingatkan bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening yang ada dan di QR code yang ada di layar handphone adik-adik. Bersama mama papa ya, bersama keluarga bisa memberikan persembahan. Dan ya, hari ini ada yang berulang tahun. Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wishan yang sudah di Semarang. Selamat ulang tahun yang keempat ya kalau tidak salah. Semoga Wishan semakin diberkati, panjang umur, sehat selalu, semakin semangat ya. Walaupun sudah ada di Semarang, nggak apa-apa ya, kita ucapkan secara virtual. Oke, kalau begitu adik-adik, ibadah kita mau selesai. Kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian Bapak terima kasih dan nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Ya, shalom adik-adik. Om Jun percaya hari ini kita semua diberkati
dalam ibadah kita, ibadah anak dan pujian, firman, semua sungguh memberkati kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tutup dengan doa rasuli. Mari kita angkat tangan kita, adik-adik angkat tangannya dan mari arahkan hatinya. Om Jun akan berdoa. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama pengurapan dari Tuhan Roh Kudus atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berkata, amin, amin. Ya, ibadah selesai, kita berjumpa minggu depan dengan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai